Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 128. Tak lama kemudian, supir Kenji melajukan mobilnya dan mengantarkan Reva dan Herman langsung menuju SIM Group. Mereka yang baru tiba di kantor Kenji sudah dapat mendengar teriakan Tuan Tiger dari kejauhan. "Kak, apakah mereka sudah ditemukan? Cepat temukan mereka. Sebentar lagi setelah dokter datang dan menyembuhkanku, aku akan membunuh mereka berdua dengan tanganku sendiri." "Kak, kita harus sepakat ya. Kedua orang ini harus ditenggelamkan ke Sungai Carson." Reva mendorong pintu masuk dan berkata dengan kencang, "Siapa yang akan kau tenggelamkan ke Sungai Carson?" Beberapa orang yang berada di dalam ruangan menoleh. Dan saat Tuan Tiger melihat Reva, dia menjadi sangat gembira. "Kak, anak buahmu gesit juga ya. Mereka dapat menangkap kedua bajingan ini dalam waktu singkat. Bagus sekali. Kak, sekarang patahkan dulu kaki bajingan itu. Nanti setelah aku sembuh aku akan menyiksanya dengan hati-hati." Fei juga terlihat sangat sombong dan berkata, "Herman, aku sudah bilang kan, jangan mengganggu aku lagi. Huff, kau masih saja tidak mau menyerah. Kau kira dapat menahanku dengan seorang putri? Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Aku ingin membuatmu sadar, katak buruk seperti dirimu tidak akan pernah mendapatkan seorang dewi. Kak, kau tak perlu segan kepada mereka. Tak usah gengsi di depanku." Raut wajah Kevin tampak sangat kelam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang disinggung oleh Tiger adalah Reva. "Kak, mengapa kau malah diam saja? Cepat ambil tindakan. Bantu balaskan dendam aku." Tuan Tiger mendesak dengan terburu-buru. Herman tampak mengigil seluruh tubuhnya dan melangkah maju sambil berkata, "Tuan Sim, Tuan Tiger, semua masalah ini dimulai karena diriku. Aku minta maaf kepada kalian." "Tidak perlu." Reva langsung meraih lengan Herman dan menatap Kenji dengan senyum ringan. "Tuan Sim, apakah kau ingin aku sendiri yang meminta maaf kepadamu?" Kenji yang tersadar kembali langsung berjalan menghampiri Reva dan membungkukkan badannya. "Tuan Li, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu, bahwa bajingan ini ternyata telah menyinggungmu. Aku minta maaf padamu demi dia, tolong maafkan dia atas pelanggaran yang telah dia perbuat." Tuan Tiger tampak tercengang, Herman juga ikut tercengang. Situasi macam apa ini? Kenji Sim yang memiliki kekuasaan dan reputasi yang cukup kuat benar-benar meminta maaf kepada Reva dan mengakui kesalahannya. Bahkan 10 keluarga terpandang yang ada di kota Carson juga masih harus menghormati Kenji. "Kak, apakah kau sudah gila? Bajingan ini telah menyakitiku dan menghinamu tetapi kau malah meminta maaf padanya. Apa yang sedang kau lakukan?" Kenji Sim tampak sangat marah dan langsung menamparkan wajah Tiger sambil meraung, "Diam kau. Apa kau tahu siapa dia? Bahkan jika Tuan Austin ada di sini, dia pun akan menghormatinya dan memanggilnya dengan Tuan Li. Memangnya kau pikir siapa dirimu hingga begitu berani berbicara seperti ini terhadap Tuan Li?" Tuan Tiger ketakutan hingga hampir ngompol di celana. Austin King adalah backingan terbesar Kenji. Dia adalah raja kota Carson yang sebenarnya. Dan sekarang Kenji mengatakan Austin saja masih harus menghormati Reva. Lalu di kota Carson ini siapa lagi yang berani mengganggu Reva? Pantas saja Kenji begitu menghormati Reva. Fei juga membelalakkan matanya dengan lebar. Bagaimana mungkin Herman bisa mengenal pria terpandang seperti itu? Kenji memandang Herman dengan panik dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Li, siapakah orang ini?" "Reva, dia adalah saudaraku,
saudara yang mengorbankan hidupnya untukku. Apakah kau melihat kakinya? Kakinya patah demi diriku. Dengan satu kalimat itu saja, Kenji langsung memahami hubungan mereka. Kenji menamparkan wajah Tiger dan memaki, "Mengapa kau masih berdiam diri saja? Cepat minta maaf kepada Tuan Li." Tuan Tiger tampak gugup dan panik. Dia berusaha untuk menjatuhkan diri dari kursi roda ke lantai dan berkata, "Tuan Li, aku tahu aku sudah salah. Tuan Li, tolong maafkan aku mohon. Aku tidak akan pernah berani lagi lain kali." Bab 129. Reva, tidak ada gunanya memohon padaku. Mengenai masalah ini kau harus bertanya kepada adikku apakah dia mau mengampunimu. Tiger memandang Herman dengan sedikit ragu. Kenji menendang punggungnya dan memaki. "Kenapa masih diam saja? Cepat minta maaf padanya. Jika saudara ini tidak memaafkanmu hari ini maka aku akan menenggelamkanmu ke Sungai Carson." Tuan Tiger tampak begitu ketakutan dan dengan cepat berkata, "Kakak, aku tahu aku sudah salah. Aku tidak akan pernah menemui wanita ini lagi, kau anggap saja aku angin lalu, dan biarkan aku pergi." Fei tampak tercengang. Tuan Tiger adalah pria andalannya yang dia temukan dengan susah payah. Apa yang harus dia lakukan jika kedepannya Tuan Tiger sudah tidak menginginkannya lagi? Mata Herman tampak memerah. Penderitaannya selama bertahun-tahun akhirnya bisa mereda dan tenang kembali kali ini. Reva menepuk-nepuk bahu Herman dan berkata, "Herman, jika kau punya pendapat lain, jangan sungkan, katakan saja. Jika menurutmu dia tidak pantas dimaafkan maka tenggelamkan saja dia ke Sungai Carson." Tiger tampak menggigil. Dia tidak tahu bahwa Reva hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata saja maka Kenji akan menenggelamkannya ke Sungai Carson dengan tangannya sendiri. Herman menghela nafas pelan dan berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Dia juga sudah meminta maaf. Sudahlah, tak apa-apa. Mulai sekarang, semua yang ada di antara aku dan dia sudah selesai dan tak ada hubungannya lagi." Mendengar ini Tuan Tiger tampak begitu gembira. Reva melirik Tuan Tiger dan berkata, "Herman, mengapa sekarang kau menjadi begitu baik hati dan lembut? Masalah seperti ini bisakah diselesaikan hanya dengan meminta maaf? Tuan Sim, adikku kehilangan rumahnya karena adikmu. Dan sekarang dia hanya tinggal di sebuah rumah sewa yang bobrok. Menurutmu apakah hal seperti ini bisa diselesaikan dengan permintaan maaf saja?" Mata Kenji tampak berbinar karena dia langsung mengerti dengan maksud Reva. "Tiger, apakah ini sikap yang kau tunjukkan bila ingin minta maaf? Tunjukkan ketulusanmu." Kenji berteriak dengan marah. Tiger juga orang yang cerdas, dia langsung mengerti dengan maksud Kenji. "Ya, aku masih ingin menambahkan. Kak Herman, ini semua terjadi karena aku harus menebus kesalahanku. Begini saja, aku punya satu unit apartemen besar di Lavender Garden seluas 270 meter persegi. Baru saja selesai didekor. Anggap saja itu sebagai kompensasi untukmu. Kak Herman, bagaimanapun juga kau harus menerimanya. Jika tidak berarti kau tidak mau memaafkanku dan aku tidak mau bangun." Herman tampak tercengang. Lavender Garden adalah sebuah kompleks premium yang terkenal di kota Carson. Satu unit apartemen di sana luasnya lebih dari 270 meter persegi dan nilainya bisa mencapai 7 hingga 8 juta dolar. Kompensasi ini terlalu mahal. Ini, bagaimana aku bisa menerimanya? Herman melambai-lambaikan tangannya. Reva mengangguk. "Ya, putri adikku ini sekarang baru berusia 3 atau 4 tahun. Tinggal di gedung yang begitu tinggi dan tidak memiliki halaman rumah.
Tidak ada tempat bermain untuknya, rasanya tidak cocok. Apalagi adikku ini juga kakinya juga sudah patah jadi tidak efisien baginya untuk naik ke atas. Herman tampak terpana, ini bukan soal punya halaman atau tidak kan. Apa yang Kenji dengar tadi adalah bahwa Herman mengorbankan satu kakinya demi Reva. Ini membuatnya bergidik. Sepertinya dia telah meremehkan hubungan keduanya. Tuan Li benar. Saudara Herman memiliki seorang anak gadis, tidak efektif baginya untuk tinggal di gedung yang tinggi. Begini saja Tiger, kau berikan saja Villa Rose Garden itu kepada saudara Herman. Untuk sejenak Tiger merasa hatinya sakit karena untuk merenovasi Villa Rose Garden itu dia telah menghabiskan 13 juta dolar lebih. Tadinya dia berencana untuk tinggal di villa itu setelah selesai direnovasi dan didiamkan selama setengah tahun. Rencananya beberapa hari ini akan pindah ke sana. Tetapi sekarang dia malah harus memberikannya kepada Herman. Dia benar-benar tidak rela. Tetapi jika teringat tentang Austin dia langsung tak berdaya. Tiger mau tak mau juga harus menghormati Reva karena Austin saja begitu menghormati pria ini. Bab 130. Tuan Tiger mencibir dan berkata, "Ya Kak, pemikiranmu lebih tepat. Kalau punya anak memang lebih cocok tinggal di villa. Kak Herman, villa itu aku berikan kepadamu dan apartemenku sisakan untuk diriku sendiri. Nantinya aku akan tinggal di Lavender Garden yang berada di depan villamu dan kau tinggal di Villa Rose Garden. Dihitung-hitung kita juga masih tetanggaan. Betapa baiknya itu. Herman, aku. Reva langsung menyeletuk. Karena dia sudah sangat tulus maka kau maafkan saja dia. Oke, aku yang akan menangani masalah ini. Tiger, kau atur seseorang untuk membantu adikku pindah rumah. Nantinya kalian tinggal di sana dan kita semua akan seperti satu keluarga yang tinggal bersama dan saling menjaga. Tuan Tiger langsung tampak bersemangat. Jika Reva menganggapnya satu keluarga maka kedepannya dia pasti memiliki banyak kesempatan meskipun hanya menjadi anak buah Reva. Sedangkan Kenji yang menjadi anak buah Austin saja memiliki status serta aset seperti itu di kota Carson. Reva dan Austin memiliki posisi yang hampir sama. Jika dia menjadi anak buah Reva dan mengikutinya, apakah ada kemungkinan dia juga bisa mencapai posisi dan status seperti Kenji? Tuan Li, jangan khawatir. Serahkan kepadaku semuanya pasti tak akan ada masalah. Oh ya, ngomong-ngomong putri Kak Herman masih kecil. Nanti aku akan meminta pengasuh untuk pergi ke rumah Kak Herman untuk membantu dan merawat keponakan kecilku itu dengan baik. Pengasuh di rumahku itu orangnya sangat teliti. Intinya Tiger mengatur urusan rumah Herman dengan baik dan teliti. Melihat itu Reva sangat puas. Meski Tiger sedikit sombong sikapnya tetapi dalam hal lainnya dia cukup cakap dan bisa diandalkan. Cukup jeli, cerdas dan mampu beradaptasi dengan luwes. Yang paling penting adalah bahwa dia dapat melakukan pekerjaan yang baik dan buruk. Reva tidak pernah melupakan dendam darah keluarga Lee-nya. Dia sangat mengerti bahwa untuk membalas dendam dia harus mengumpulkan yang cukup. Tidak hanya dari finansial dan kekuasaan saja tetapi juga dari segi tenaga dan kekuatan. Kalau dari finansial dia bisa mengumpulkannya pelan-pelan dan masih ada waktu. Tetapi kalau masalah kekuatan dia harus mengumpulkannya dengan cepat. Tiger adalah calon yang sangat cocok untuk kebutuhan Reva. Kebetulan Reva membutuhkan orang seperti ini di sisinya. Reva berjalan ke sisi Tiger lalu mengulurkan tangannya dan menepuk kakinya dengan ringan. Bangunlah. Tiba-tiba Tiger merasa indera perasa di kakinya berfungsi kembali.
Dia langsung berdiri dan dapat berdiri seperti biasa. Dia merasa sangat gembira. Tuan Li, kau benar-benar seorang dewa. Aku pergi ke rumah sakit melakukan pemeriksaan untuk kedua kakiku ini, tetapi sama sekali tak berguna. Aku tetap tak bisa bergerak. Sedangkan barusan kau hanya dengan menepuk kakiku saja dan kakiku langsung sembuh. Ini benar-benar luar biasa. Kenji pun diam-diam tampak terkejut dan sambil tersenyum berkata, "Ya, benarkan kataku. Aku sudah bilang Tuan Li ini adalah seorang dokter hebat yang seperti dewa. Oke, sekarang kau jangan mengganggu lagi di sini, pergi uruslah urusanmu sendiri. Aku masih ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Tuan Li." Tiger pun mengangguk dengan cepat. Ya, baiklah. Kak Herman, lebih baik kita langsung mengatur kepindahanmu sekarang saja, bagaimana? Aku punya 6 orang anak buah di sini. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Dalam satu gerakan saja kau sudah dapat pindah ke sana. Lalu Herman memandang Reva yang mengangguk ringan sambil tersenyum itu. Reva berkata, "Oke, kau berilah mereka kesempatan untuk membantumu. Mereka juga sudah menunjukkan niat baiknya untuk membantumu. Nantinya kalian tinggalnya juga berdekatan dan akan menjadi tetangga." Herman mengangguk tetapi hatinya masih saja bingung dan bimbang. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin hanya dengan datang ke sini sebentar saja dia sudah mendapatkan sebuah rumah. Tadinya dia sudah bersiap-siap untuk kehilangan sebuah tangannya tetapi tak disangka hasilnya malah menjadi seperti ini. Tiger kemudian menarik Herman pergi dan Fei masih berada di kantor Kenji. Di dalam hatinya Fei merasa sangat menyesal. Dulu saat dia bersama dengan Tiger, sebulan bisa mendapatkan setidaknya 10.000 atau 20 dolar. Dia hidup bersama Tiger tanpa status. Hanya menjadi mainan Tiger saja. Dia pernah masuk ke dalam villa Tiger itu. Kemewahan di dalam villa itu benar-benar memuaskan pandangannya. Impian terbesarnya adalah tinggal di rumah mewah seperti itu suatu hari nanti. Tetapi siapa sangka villa ini akhirnya malah diberikan kepada mantan suami yang telah diremehkannya selama ini. Jika hari ini dia masih bersama Herman, bukankah dia akan menjadi nyonya rumah dia villa ini? Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.